Lagi bersama Polmik Sindo Trijanatron. Jadi kita diskusinya makin seru ini. Tadi kita sudah dengar cerita dari Pak Rul ini ada bagaimana nikmatnya jadi pemain ketika masa-masa jaya. Ini kalau bisa memang pemain timnas juga pada dengar. Jadi iri juga Bang, biar kejar juga prestasi Pak Rul dan juga pemain timnas yang lain. Oke. Ini saya sebelum saya tadi kembali ke Bang Jamal tentang apa janji-janji PSSI. Kalau memang pernah berjanji, saya bacakan dulu SMS. Oh ini menarik ini, padahal saya belum bahas tim 9. Saya akan membahas tim 9 habis ini, sudah ada yang tanya nih. Dari Irfan Fikri, sejauh mana efektivitas tim 9 bentukan Menpora? Lawang belum apa-apa, Lanyala sudah protes. Ini sayang sekali Pak Gatot nggak datang nih. Kalau Pak Gatot ada langsung sudah tanya Pak Gatot. Wah ini yang nanya kok bisa langsung Gatot, jangan-jangan bukan Pak Gatot ya? Bukan Pak Gatot Pak Produser ya? Ini Pak Gatot di Jombang. Ada apa dengan PSSI? Kok nggak ada prestasi? Pak Mataliti urus itu bola. Kenapa habis biaya banyak, mana hasilnya? Jangan lagi dipakai Alfred Riedel. Pertahankan U19, cari pelatih untuk mereka. Jadi mungkin kalau ceritanya orang ini Pak Lanyala Mataliti ini memang kurang ini ya, apa namanya? Dia nggak mau ngomong pelan-pelan di media, kayaknya bikinnya kenceng aja terus. Jadi lawannya juga pasti kenceng juga. Karakter gitu ya. Selanjutnya SMS dari Sofian di Citra. Kenapa sepak bola Indonesia sebelum bertanding sangat pede, setelah kalah selalu ada kambing hitam? Siapa yang bertanggung jawab? Selanjutnya Pak Andi di Pluit Jakarta Utara. Sebaiknya KPK ikut terjun berantas para mafia bola dan mengawasi PSSI. Oh ini KPK dengar ya ini. Selanjutnya Ruli Cikarang. Sepak bola yang baik bukan dari pelatihnya, tapi dari para pemainnya. Mau nggak mereka dilatih dengan baik? Lihat saja para pemain sepak bola kita selalu kedodoran apabila mereka adu lari cepat. Nah, itu selama ini fisik yang menjadi masalah juga dari pemain kita. Ya saya kembali lagi ke Bang Jamal. Tadi kalau tadi bicarakan janji sebelum kita bahas beberapa SMS, sebelum juga kita masuk ke tim 9. Kalau bicara janji-janji PSSI kan bisa dibilang setelah 2013 itu semangatnya PSSI-nya baru lah. Semangat bersatu, nggak ada lagi dualisme. Nah kan kalau organisasinya beres, tapi yang dijanjikan ke penggemar sepak bola ini apa Pak? Kalau janji kita waktu kongres yang lalu, itu kita berusaha untuk maksimal dari penyerahan posisi dualisme itu, posisi 172. Ini kongres baru Ya, 172. Hasil kongres yang terakhir itu kita akan mencoba untuk mengembalikan ke posisi awal, yaitu 142 kalau nggak salah. Pada posisi saya itu di posisi 142. Malah kita akan berusaha kalau bisa sampai ke 130. Tapi ya itu nanti pada saat sampai 2015 kan begitu prosesnya. Namun kan tidak serta-merta. Sepak bola ini tidak dengan begitunya mudah untuk mengambil posisi untuk juara. Porto ya yang kemarin juara dunia tersisih Bapak Presiden. Ya. Jerman, negara yang membentuk persepak bolaan hari-hari bersama Belanda, ya, itu perlu proses 20 tahun ya untuk bisa meraih Piala Dunia. Tapi kita sudah lah, tidak usah terlalu jauh ke Piala Dunia. Ayo kita konsisten aja dulu. AFF aja dulu. Iya, konsisten aja dulu. Jadi PSSI, pengurus PSSI yang sudah mendapat kepercayaan ini berikan kesempatan untuk menata. Kalau kita dari 2013 sekarang ke 2014 kita sudah bergeser dari yang awalnya 172 sekarang ke 159 sekarang ya. Kemarin minggu yang lalu masih 147. Iya. Rilis yang baru sudah. Turun bertingkat. Iya, sudah 2 tingkat ya. Ini kan iya, begitu ada geger-geger langsung turun. Tapi yang ngeri ini Bang, ini saya punya datanya kalau terikat ini. Dari 11 negara, tambah Timor Leste ya. Itu kita itu peringkat 7 Bang. Kita di bawah kalau di ranking FIFA ya, yang paling tinggi Filipina, lalu Vietnam, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, baru Indonesia. Yang di bawah kita itu Laos, Kamboja, dan Timor Leste dan Brunei Darussalam. Yang memang secara tradisional itu sangat di bawah kita. Jadi kalau dibandingkan kompetitor-kompetitor ini kita jauh di bawah. Yang dicatat tadi, coba kamu lihat itu Singapura, Malaysia. Bagaimana konsistensinya pemerintah mereka membangun persepak bola? Jadi kebijakan politiknya mereka itu tidak intervensi terhadap federasi persepak bola.
kita itu dulu punya kebanggaan kalau main di main nasional. Saya yakin pemain yang sekarang juga begitu. Tapi motivasinya mungkin kalau dulu pure hanya merah putih. Iya. Zaman Pak Rudi Dewe itu yang namanya HP itu udah ada. Kalau sekarang gimana? Merah-merah itu. Ya, sekarang itu kan polanya HP, iPad, iPhone dan sebagainya. Dunia dalam genggaman gitu. Jadi ada dua sisi. Satu sisi dia ingin bagaimana menjadi seorang pejuang merah putih. Satu sisi nasib gua gimana nih? Nah, ya dong. Yang berikutnya Pak Rudi tadi nasib gua gimana? Kan begitu. Jadi akhirnya sebelum dipakai dia tanya, ini kontraknya berapa? Nanti kalau gua main bonusnya apa? Tapi bukannya kalau sepak bola makin profesional makin seperti itu, Bang? Tuh, saya setuju. Iya. Saya setuju. Coba yang kemarin ini sebelum berangkat, kalau wartawan ada yang ikut, kepalanya lah memberikan bonus kepada mereka. Iya. Kalau menang lawan ini saya kasih sekian. Kalau menang lawan ini saya kasih sekian. Padahal biasanya Pak Nyala itu nggak pernah masih ngomong bonus itu di depan. Seperti kemarin waktu juara itu usia 19, tahu-tahu diputuskan kebetulan bareng sama saya. Beliau bareng sama saya waktu itu umroh. Tahu-tahu ini anaknya apa? Jangan kasih duit doang. Kasih apa? Suruh mereka umroh dulu. Mungkin ini catatan sejarah. Selama PSSI berdiri belum pernah ketua PSSI itu juara di sektor mana memberikan hadiah kepada pemainnya umroh yang di luar Islam, yang mau ke Vatikan suruh ke Vatikan. Kalau tidak mau ke Vatikan ambil duitnya sejumlah yang kita berikan. Saya tanya Pak Rudi ini, pernah diberikan bonus seperti itu? Hah? Saya kan ikuti itu sejarah. Saya betul baru 2 tahun ini di PSSI, tapi secara itu saya ikuti, saya cermati. Ini supaya tidak memanjakan, karena kalau bentuknya duit besok minta naik lagi duitnya. Tapi kalau ini religius dia akan tahu, oh ternyata aku dari pemain bola sampai juga ke rumah Tuhan karena kebaikan dan kebijakan pengurus PSSI. Apakah itu ada bantuan dari yang lainnya? Tidak. Yang lain maksudnya siapa nih, Bang? Ya sudah, saya tidak mau ngomong nanti kalau mereka katanya selawanan berkumpul sama pemerintah terus kan itu. Oke. Ini tadi, tapi ini kayaknya emang arahnya akan ngomong ke tim 9, tapi saya tahan dulu, Bang. Nanti aja bahas tim 9 dulu, Bang. Saya kembali ke Bang Rudi ini. Waktu ketika jadi pemain bola, waktu itu kan disebut ya pemain sepak bola profesional, Bang. Memang nggak punya harapan, Bang. Ketika jadi pemain bola, saya harapan untuk ya ingin kaya segala macam. Kan sekarang kalau sekarang sepak bola, kalau jadi pemain bola sekarang bisa kaya. Kalau zaman Pak Rudi saya rasa jarang pemain sepak bola kaya, Bang. Ya, saya kira masa juga udah berubah, ya, karena zamannya ada lain. Ya. Jadi biar bagaimanapun juga mereka mempunyai masa depan yang baik. Jadi itu saya kira. Nah, itu saya tambahkan. Waktu kita main juara, kita cuma dapat 1 juta, ya, juara 3 juta. Ya, tapi kita rasa bangga, ya. Nah, mungkin saya tambahkan lagi. Kita bicara mengenai prestasi. Kita harus lihat kenapa Singapura bisa maju, Malaysia bisa maju. Karena di sana banyak sekali lapangan sepak bola, ya. Lapangan sepak bola. Sekolah-sekolah aja punya lapangan, ya. Kita ke Singapura kita malu lihatnya, ya. Beda dengan di sini, kita yang begitu negara ya, besar, ya, tapi tidak punya lapangan yang banyak. Bagaimana kita mau menghasilkan prestasi yang baik? Saya kira itu. Jadi di sini mungkin pemerintah juga harus betul-betul perhatikan, harus sediakan sarana, ya, mau bermain bola. Karena sekarang banyak sekali anak-anak kita, anak-anak kecil senang sekali bermain bola, ya. Jadi ini satu motivasi yang bagus sekali. Jadi memang susah juga ya ke masalah ini sepak bola. Pemerintah diminta untuk ikut, tapi ketika mau bikin tim 9 dimarahin juga, Bang, ya. Iya. Cari begini. Saya pikir kita tidak terlalu alergi dengan tim 9. Cuman kan begini. Kalau pemerintah itu punya keberpihakan, pengurus kita itu kan komunikatif. Pak Menteri itu begitu jadi berselang kira-kira 1 minggu kita diterima oleh beliau. Kita cerita semua tentang apa aja, ya. Lalu proses perjalanan, mungkin kan Pak Menteri ini kan wakil representatif pemerintah. Jadi semua orang itu ada yang punya mau macam-macam. Ada yang punya mau kepentingan politiknya lewat persepak bolaan, ada yang memang pure sepak bola ingin berkeinginan bagaimana. Ada mungkin yang otaknya
agak keruh mungkin ya, agak keruh menurut saya ya. Oh ini mumpung pemerintahnya ganti, dinastinya ganti, ini tidak Pak SBY, sekarang Pak Jokowi. Nah ini karena dinastinya Pak Jokowi, bagaimana kalau sekarang ini kita lewat Menpora yang memang itu partainya dari kelompok Indonesia Hebat, kita titipkan pesan sepak bola ini. Nah, kita minta untuk dibentuk ini dan kalau memang kita itu sebagai cabur yang memang itu di bawah pembinaannya Menpora, panggil. Oke. Panggil, Pak, ini Bapak kemarin ketemu saya 1 minggu yang lalu ceritanya begini. Tapi ini masyarakat luas mengatakan begini. Kira-kira bisa nggak Bapak punya waktu nggak bersama pengurusnya datang ke kami berikan penjelasan kepada kami nanti apa yang kita akan buat? Ini mungkin begitu. Ini mungkin Pak Gatot Dewa Broto nggak hadir saya. Saya yakin dia dengar nanti akan ngomong juga. Saya mau Menpora. Oke. Menpora panggil kita langsung. Saya yakin Pak Gatot dengar nanti akan ngomong. Jadi jangan dengar pembisik-pembisik. Kalau dengar pembisik kan repot. Coba sekarang mohon maaf ya. Pak Jokowi sebagai presiden, saya agak terlalu jauh. Tahu-tahu dititipi pesan untuk membicarakan tentang ekonomi, bicara teknis secara ekonomi. Bagaimana dia bisa lagi? Kemana Menko-nya? Kemana Menteri Keuangannya? Kemana Menteri Perdagangannya? Kemana Menteri Perindustriannya? Ya dong. Ini yang kita ekspektasinya. Umat sudah begitu tinggi. Ini Jokowi jadi insya Allah makmur, ya toh. Ada ini, ada itu. Nyatanya meleset. Apakah ini harus kita berakhir? Tidak. Harus kita selamatkan di pemerintahan Jokowi. Bagaimana yang terbaik? Karena ini sudah kita terima amanat yang benar. Panggil Pak. Kalau saya panggil semua. Bang Jamal, saya lihat mungkin kalau kita lihat kemarin pas final Liga itu Persib dan juga Persipura itu kan Menpora ini kasih piala, jangan-jangan Menpora juga terlalu semangat sepak bola ini sangat jendera dan perlu diberesin. Mungkin itu juga, tapi nanti kita coba tanya lagi setelah jeda berikut ini.